Iya. Iya. Ahlan. Ahlan nih, maaf tadi sepertinya ada gangguan. Iya. Alhamdulillah bisa lagi ya. Nah, iya. Apa nih tadi mati ya tiba-tiba. Itu oke. Tapi sebelum kita memulai ya Kak, sebelum kita memulai ke materi, mungkin alangkah baiknya sama-sama kita baca Fatihah dulu bersama-sama. Mungkin yang sedang nonton bisa ya masing-masing kita baca Fatihah dengan mengharapkan mudah-mudahan acara kita diberkahi gitu kan, bisa berjalan lancar. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi membawa keberkahan bagi kita semua dan memberikan energi positif untuk kita pada malam hari ini. Oke, tanpa panjang kalam, saya mau langsung sharing aja ya Kak sama Kak Sila nih. Udah agak sabar nih, pengen dapet pencerahan banyak dari Kakak, Insya Allah. Ini loh Kak, kan kita tahu ya Kak bahwa mutabaah yaumiyah itu adalah kegiatan evaluasi itu amal kita sehari-hari, di mana dari mulai yang wajib sampai yang sunnah gitu. Dan kita juga tahu gitu kalau misalnya mutabaah yaumiyah ini menjadi salah satu bahan renungan untuk kita gitu. Apakah ibadah kita itu sudah baik gitu ataukah evaluasi gitu dari hari ke harinya. Nah, kalau misalnya secara secara syariahnya gitu kan, secara keagamaannya kita udah tahu itu mungkin menjadi hal yang paling penting gitu. Itu pahalanya, amal jariahnya itu senantiasa mengalir. Namun nih Kak, kadang orang itu nggak sadar gitu bahwa ternyata mutabaah yaumiyah ini ternyata berpengaruh juga gitu Kak dalam kehidupan real gitu, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Bahkan orang tuh kadang kurang menyadari kalau ternyata mutabaah yaumiyah ini menjadi faktor yang paling penting juga gitu untuk mengharapkan atau bisa terrealisasinya kinerja yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama-tama ke Kakak, apa nih Kak faktor penting yang membuat mutabaah itu dapat membuat perkembangan bagi anggota? Oke, terima kasih kepada Kak, siapa nih Kak moderatornya, namanya Kak Cynthia ya. Cynthia Kak. Oke, sebelumnya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul meskipun secara daring gini ya. Masih diberi Allah, beri nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat sehat tentunya. Langsung aja, kita di sini lebih ini ya, santai aja ya, sharing-sharing gini. Saya juga masih fakir ilmu, masih miskin ilmu gini. Saya akan men-sharing apa yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang belum ya udah tahu sih mungkin. Tapi sebelumnya mutabah tuh apa sih? Sejenis apa sih mutabah ini gitu loh. Jadi mutabah ini tuh berasal dari kata tabaah yang artinya mengikuti, atau dari kata raqabah yang artinya mengawasi. Dengan kata lain, ini tuh mutabah bisa dikatakan sebagai alat mungkin ya, alat untuk kita mengawasi atau mengevaluasi gimana ibadah kita sehari-hari, baik itu yang ibadah yang wajib ataupun sunnah. Nah,
tujuan mutabah ini untuk kita mengevaluasi ibadah kita sebagai seorang muslim. Kita jadikan sebagai bahan renungan atau yang biasa kita sebut sebagai introspeksi diri atau muhasabah gitu ya. Untuk memperhatikan gimana sih kualitas iman kita, gimana sih kondisi ibadah kita, apakah kondisi ibadah kita sedang baik-baik saja atau iman kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, ini mutabah ini sebagai alat untuk memuhasabah diri kita gitu. Nah, langsung ke ini aja ya. Kenapa sih mutabah ini penting? Yang apa kata mutabah, kata singkat ini yang biasa kita anggap sepele mungkin ya udah mutabaah yang mungkin kita dari sekolah umum yang taunya mutabah mungkin dari SEBI seperti ya saya sendiri. Saya ini taunya mutabaah pas ProPK ya kan mau ikut ProPK kan, atau kalau kampus lain namanya ospek. Nah, pas dikasih nih berupa lembaran, terus tulisannya ada daftar kategori ibadah-ibadah kita, misal yang almat surot. Nah, saya juga di situ baru tahu apa nih almat surot. Terus ada juga rawatib, tahajud, gitu-gitu. Nah, terus ada tanggalnya, disuruh ngisi itu kan pas ProPK. Nah, udah saya yang tahu apa sih tujuannya ini. Ya udah saya ngisinya ya karena supaya katanya kalau nggak ngisi kan kena hukuman. Ya udah niat saya waktu itu yang nauzubillah ya supaya nggak kena hukuman, ya karena saya nggak tahu ini apa mutabah ini gitu. Ya masya Allah saya biar gitu. Nah, setelah saya cari tahu, dengar dari orang juga, oh ternyata kata singkat ini mutabaah yang disebut ringan tapi ternyata melaksanakannya itu lumayan berat tapi membawa hasil yang sangat indah. Ketika mutabah ini kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik gitu. Kenapa sih mutabah ini penting? Nah, khususnya bagi kan kita lagi ini ya, khususnya bagi Gen B SEBI, kenapa kita di PSDM mengadakan mutabah ini? Mungkin ada yang berpendapat, udah sih mutabah ini ada di organisasi lain, misal yang udah di BEM, yang udah di organisasi LDK, udah dari awal mah mutabah udah ada di organisasi manapun, udahlah di Gen mah fokus ke kegiatannya aja, nggak usah ada mutabah gitu. Enggak, maksud kami tuh gimana caranya kita sebagai Gen B SEBI menciptakan inovasi. Kita menjadi beda dengan Gen B di kampus-kampus lain gitu. Gimana caranya proker-proker kita, urusan-urusan kita di Gen B ini, di generasi ini, bukan hanya berfokus pada duniawi aja. Bagaimana caranya supaya proker kita tuh berlangsung secara mendapatkan keberkahan dari Allah gitu. Misal nih kita nggak ngadain mutabah gitu, tapi salah satu proker kita ada yang mengandung unsur syariah gitu, Islami, ada webinar atau kegiatan bakti sosial yang tentunya itu kan berfokus pada syariah Islami, mengandung nilai Islami. Tapi ketika tidak dilaksanakan mutabah ini, kita si pengurusnya justru kita yang lagi nggak baik-baik aja gitu ibadahnya. Nah, ketika kita punya urusan, tapi ternyata ibadah kita buyar. Sholat wajib, ya bolong-bolong. Tahajud, apalagi nggak tahu apa kabar. Tilawah, apalagi yang udah berbulan-bulan nggak pernah dibuka Qur'annya. Nah, ketika kita dalam keadaan itu, ketika kita dalam kondisi itu, bisa saja Allah menguji kita. Oh, kamu lagi lupa aku nih. Kamu sebagai hambaku, kamu lagi lupa kewajiban kamu. Kamu lagi lupa sunnah-sunnah kamu. Bisa aja Allah uji kita dengan urusan kita yang udah kita siapkan berhari-hari, berbulan-bulan. Gimana caranya supaya proker kita ini berjalan dengan sesuai ekspektasi. Tapi
karena kitanya kondisi iman kita lagi nggak baik-baik aja, Allah uji kita, yaudah urusan kamu aku batalin, gimana caranya urusan kamu nggak lancar gitu. Nauzubillah ya, makanya ini penting banget gitu, mengatur apa ya, mengisi mutabah ini, kita memuhasabah, kita membenah diri dengan mutabah ini gitu. Dan tujuan kami di PSDM, gimana caranya itu yang paling penting. Kita beda dengan Genbi yang lain, itu underline-nya. Kita beda dengan Genbi yang lain. Kita dari SEBI, syariah. Gimana caranya kita menciptakan inovasi, kita beda dengan Genbi kampus lain. Kita bukan, selain kita fokus ke urusan duniawi, kita juga harus mempersiapkan fokus ke akhirat. Gimana caranya acara kita berkah dan mendapatkan ridha Allah. Insya Allah ketika kita memenuhi mutabah kita full, mutabah kita nggak bermasalah, insya Allah urusan kita, proker kita semua berjalan sesuai ekspektasi. Itu sih poin pertama, bagaimana ini sangat berfaktor dengan urusan-urusan kita. Ya mungkin untuk poin pertama itu. Selanjutnya ada ini lagi dari moderator, saya kembalikan. Ya, Masya Allah ya. Tadi sedikit yang bisa saya ringkas dari poin pertama bahwa mutabaah itu adalah hal yang kita ikhtiarkan gitu agar kita bisa berproses tidak hanya hal keduniawian saja ya Kak, tapi bagaimana kita menyeimbangkan ikhtiar di bumi namun tetap melangitkan doa-doa yang tinggi kayak gitu. Insya Allah ya, ternyata memang ketika misalnya kita sudah berikhtiar namun ketika Allah tidak ridho, ya kita bisa apa kayak gitu. Insya Allah luar biasa nih ya, ini inovasi dari mutabah itu sendiri. Kemudian nih yang pengen kita tahu kan tadi ini ya kakak di PSDM gitu, ada program mutabaah. Nah rata-rata gitu ada saja gitu organisasi yang memang pengaturan mutabaahnya itu kurang efektif. Nah kalau di Genbi Sebi sendiri gitu kan kakak selaku PSDM, bagaimana tuh kak cara mengatur gitu agar mutabaah anggota itu bisa efektif gitu? Oke, gimana caranya biar lebih ke ini ya, controlling mutabah peserta gitu ya, supaya efektif. Sebelumnya saya jelaskan gimana sistem mutabah di DNB-SEBI. Ini kan yang pertama, peserta itu diwajibkan untuk menyetor mutabah per pekan, yang dimana format mutabaahnya dan menu-menu segala menunya udah disiapin sama kami pihak FSDM. Dan peserta atau setiap divisi, anggota ataupun ketua dan lain-lain itu menyetorkan ke setiap PJ, yang dimana PJ ini itu dari kakak-kakak PSDM ya, itu kurang lebih 7 orang dari kakak PSDM, yang dimana kakak PSDM ini untuk dijadiin PJ memegang 2 atau 1 divisi. Misal nih, saya megangnya BPH sama divisi humas misal. Nah, jadi anggota divisi humas dan pun di bagian BPH itu ngumpulin nyetor mutabah ke saya secara PC. Itu juga dengan divisi yang lain. Itu disetor per minggu, per pekan di hari Minggu malam. Nah, itu gimana caranya supaya dia tetap ingat ketika setoran di hari Minggu nanti? Nah, itu dari dianya harus mengisi mutabah per hari. Baik itu dia buat catatan ataupun dia buat, kan kita tuh di WA punya ini ya, file sendiri tempat nge-send, ya pokoknya notes kita di WA kita, ada tuh di WA kita pribadi. Ya bisa tuh kita setor per hari di situ. Biar pas setoran di hari Minggu nanti, kita nggak bingung. Wah, minggu ini aku udah ngelaksanain ibadah wajib apa aja nih. Wah, minggu ini aku udah ngelaksanain ibadah sunnah apa aja. Minggu ini tahajud aku berapa nih. Nah, biar nggak lupa, pas minggu nanti setoran,
itu dibuat gitu catatan, ataupun kalau nggak mau ribet nyatet ya udah di WA, karena masa apa modern sekarang lebih banyak megang HP, ya udah bisa di HP aja gitu, biar nanti pas toran minggunya nggak lupa gitu. Nah, supaya tetap ingat, kita dari PSDM buat reminder itu 2 kali per pekan. Kita ngasih reminder itu ngirimnya dalam bentuk quotes berupa baik itu quotes penyemangat untuk ibadah, quotes penyemangat untuk nyetor mutabaah atau yang lain sebagai motivasi. Itu remindernya kita share ke grup umum Genbi Sebi, dan juga kita share ke grup setiap divisi, ke divisi humas dan lain-lain, atau ke ini juga ke grup BPH. Itu supaya misal nih Seninnya udah ngisi mutabah pribadinya, lupa hari Rabu dia belum ngisi nih, udah malam dia belum ngisi, ada reminder dari grup dari kakak PSDM, wah ada reminder nih, oh iya aku belum ngisi mutabah hari ini, ya udah, supaya nggak lupa, biar pas minggunya nggak bingung gitu. Nah, gimana dengan kakak PSDM-nya? Kadang kan mungkin ada yang bertanya, lah kakak PSDM-nya ngumpulin mutabah di mana? Nah, kita ngumpulin langsung ke grup PSDM kita. Kita ngingetin tuh, yuk ngumpulin pas minggu malam, yuk ngumpulin setor mutabahnya. Nah, untuk rekapnya di PSDM ada sebagai penanggung jawab, dia tuh ngerekap, misal dalam sebulan nih, dilihat tuh dalam sebulan, ternyata dari humas tuh Insya Allah ibadahnya, tahajudnya full. Hanya beberapa peserta, hanya beberapa anggota aja nih yang kurang apa, yang tahajudnya bolong-bolong. Nah, terus dibandingkan dengan bulan berikutnya, wah ternyata di bulan berikutnya divisi media menurun nih ibadahnya, tahajudnya malah banyak yang nggak keisi. Bulan berikutnya dibedain lagi. Nah, di situ kita lihat gimana dampak diberlakukannya proker mutabah ini gitu. Itu ada petugas PJ. Nah, itu yang paling penting supaya efektif, kita tetap ngasih reminder. Tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait gimana controlling mutabah di Genbi Sebi. Ya, Masya Allah. Jadi selain apa namanya, selain diadakannya proker, tapi memang udah langsung ya Kak difasilitasi gitu dari PSDM-nya itu sendiri, sehingga memang memudahkan untuk anggota-anggotanya untuk menjalankan pengisian mutabah agar tetap terjaga efektif kayak gitu. Sebelumnya mungkin boleh kepada audiens nanti yang mau bertanya silakan langsung ya ketik di kolom chat. Nanti insya Allah kita bakal bacakan. Kemudian insya Allah nanti sama Kak Sila bakalan bantu dijawab kayak gitu. Oke, mau nanya lagi nih Kak. Tadi kan terkait dari mutabah itu sendiri gitu kan, terus tadi terkait controllingnya gitu dari PSDM itu sendiri. Nah, kira-kira Kak selama controlling gitu kan, selama penerapan mutabah di Genbi Sebi ini, kesulitan apa sih Kak yang Kakak rasakan gitu? Mungkin kan tadi kalau sistemnya udah nih Kak ada dari PSDM gitu, udah disediain. Tapi kira-kira ada gak kehambatan, kesulitan gitu yang dirasakan oleh PSDM sendiri gitu ketika melakukan controlling tersebut? Nah ini nih ya, apa ya tadi, gimana apa aja kendala ya dalam controlling mutabah ini, lebih ke apa ya, menyampaikan keresahan-keresahan PSDM. Nah yang pertama, ini yang paling penting. Jadi pas kita pertama kali nerima setoran mutabah dari kalian, dari anggota-anggota, kebanyakan yang nggak ngisi, yang kita lihat nih, kalau menurut saya, dia itu nggak ngisi karena pas hari-hari sebelumnya dia nggak ngisi sendiri. Jadi pas mau setoran minggu malamnya, dia lupa nih, wah ibadah kemarin apa aja ya udah terlaksana.
tahajud kemarin berapa ya, duha kemarin berapa ya, rawatib berapa ya, lupa. Makanya ya udah dia mikir, ya udahlah aku lupa nggak tahu mau ngisi apa, jadi ya udahlah nggak usah ngisi. Kata lainnya apa ya, ya udah bodo amatan gitu. Nah itu yang pertama, karena bingung mau ngisi apa. Kemudian ada juga nih yang ngisi nggak sesuai sama aturan yang udah kita sampein. Kemudian mungkin hambatannya itu aja. Nah terus ada nih uh, kita kan PJ-nya udah ditugasin, kita PJ PSDM yang bagi mutaba'ah, kita minta untuk nge-PC per orang, yuk setoran. Nah pas kita mau nerima setoran, kita kan juga selalu nge-share tuh buat BC-an, yuk setoran malam ini gitu. Selain kita share ke grup umum, kita share juga ke grup setiap divisinya, BPH dan lain-lain. Nah, selain itu ketika belum ada respon, kita langsung tuh PC orangnya. Nah, kebanyakan, bukan ada beberapa, tapi kebanyakan cuma ngerit. Ada yang ngerit bales, ya kak, ntar ya. Oke kak, oke siap kak. Ada juga yang langsung jujur gitu, lupa katanya lupa kemarin tuh udah apa aja yang terlaksana. Ya udah, dianya nggak tahu mau ngisi apa, jadinya ya udah bodo amatan nggak ngisi sampai hari-hari berikutnya, pekan berikutnya nggak ngisi lagi. Dan semakin berjalannya waktu, makin berkurang yang ngisi karena ya bingung mau ngisi apa gitu. Nah, malam ini saya ngasih solusi nih dengan hambatan-hambatan yang tadi, karena lupa mau ngisi apa atau karena ada yang bodoh amatan dan lain sebagainya, punya solusi nih. Kan sekarang kalau memang solusi pertama, kalau mau supaya nggak lupa, bisa buat lembaran atau buku mutabah sendiri, atau kalau mau simpelnya lengket gitu di mading kamar atau di pintu, biar atau di ini nih di lemari, di pintu lemari, biar selalu ingat pas buka lemari, oh mutabah aku belum keisi nih malam ini, yaudah isi itu biar pas setoran minggu nggak lupa. Nah kalau kita males buat ngisi kan agak ribet juga ya, setiap malam mungkin ada yang males gitu nyatet. Ya udah, karena kita kan sekarang lebih banyak main HP-nya, ya udah bisa banyak tuh, coba share, buka di Play Store, banyak banget tuh aplikasi untuk ngisi mutabaah. Tadi udah saya cek juga, banyak banget ternyata tuh. Di situ kita bisa ngisi per harinya. Tinggal kita checklist doang di aplikasi itu. Kan setiap hari pasti buka IG, buka WA dan lain sebagainya, buka TikTok. Itu pasti buka terus setiap hari, nggak pernah nggak buka. Nah, coba deh dimulai dari sekarang, setiap harinya kita harus mewajibkan, oh jam segini kita harus nentuin, oh jam segini harus kita isi mutabaah. Misal nih, gue malas, nggak ada gairah buat ngisinya. Kalau saya, kita buat target. Kalau saya nggak ngisi, saya harus sedekah hari itu juga. Kalau saya nggak ngisi mutabaah malam ini, besok saya harus sedekah berapapun itu. Itu denda bagi saya. Itu kan bermanfaat juga bagi kita. Nah itu, kita cari aplikasi, kita ngisi mutabah per hari, kita bikin target. Nah, biar pas minggu laporan ke KKP SDM-nya, itu nggak bingung lagi mau ngisi apa. Mungkin itu untuk kendala, dan langsung dikasih nih solusinya gimana. Itu sih. Insya Allah, insya Allah. Ya, selain tadi solusi, sebenarnya kayak ngasih tips juga ya kak, ngasih tips gimana biar kita nggak lupa gitu. Luar biasa, masya Allah. Oh iya, ini ada pertanyaan nih kak dari Kak Fan_Muhammad 26. Bagaimana tanggapan kakak mengenai organisasi yang menargetkan mutaba'ah kepada peserta tapi tidak sesuai dengan kemampuannya? Gimana tuh kak?
Maksudnya kemampuan dari si pesertanya gitu, gak mampu buat ngisinya, gak mampu nyampe targetnya gitu. Iya, mungkin kalau yang saya tangkap lebih ke mungkin targetnya itu tidak ini Kak, terlalu memberatkan mungkin kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan kemampuan. Iya. Sebenarnya Allah tuh suka ibadah bukan yang langsung banyak, tapi Allah tuh nerima ibadah gak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah, bukan yang sekali ibadah banyak tapi besoknya enggak, besoknya banyak lagi besoknya enggak. Tapi Allah lebih suka perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit tapi terus berjalan istiqomah. Nah, gimana kalau nggak sesuai target? Kita kan di PSDM kemarin udah berusaha gimana nih, kita diskusi gimana nih. Ada yang pertama pendapat kita nggak target segini, terus ada yang katanya enggak kah, kita mulai dari yang bawah dulu, yang dikit-dikit dulu. Mungkin ada yang keberatan, ada yang masih mungkin yang baru belajar untuk kemarin nggak pernah ngisi mutabah, mungkin baru belajar untuk ngisi mutabah, memenuhi ibadah-ibadah sunnah wajib. Ya udah nggak apa-apa, kita tuh udah ngasih yang paling dikit, itu udah dikit itu. Nah, kalau memang si anggota ini nggak sanggup, atau bukan nggak sanggup tapi masih proses untuk belajar gitu mencapai target, nggak apa-apa. Kita di sini PSDM sebagai tempat untuk kalian mengeluarkan keluh kesah gitu, yang ikhwan ke ikhwan, yang akhwat ke akhwat, dan bukan kebalik ya. Jadi ketika misalnya si siapa tadi ini, Kak Irfan ya, siapa? Misal nih beliau belum nyampe target, masih misal tahajud, karena baru belajar belum bisa ini nih full tahajudnya dalam sepekan. Ya udah sharing aja, keluarin aja keluh kesahnya ke kakak PSDM. Ini ya, maaf ya, setorannya masih bolong-bolong karena masih belajar gitu. Apa-apa, kita terima. Yang penting ketika tidak bisa mencapai target, yang penting poinnya ada usaha, ada ikhtiar, ada niat. Gitu. Yang paling penting ada niatnya, ada usaha dan ikhtiarnya. Ketika dia udah tahu, nggak bisa nyampe target, nggak bisa nyampe target, tapi dia udah matan, aku nggak bisa, ya udah nggak usah disebut tabah, itu salah. Tapi ketika kita tidak bisa mencapai target, ya udah kita mulai dari bawah, mulai dari yang dikit, yang penting istiqomah. Mulai dari yang misal tahajud diwajibkan 4 rakaat, jadi kita mulai dari yang 2. Misal tahajud kita kan harus ngisi setiap hari dalam sepekan, jadi kita mulai dari yang 5 hari bolong 2, ketika pekan berikutnya bolong 1, pekan berikutnya udah full. Masya Allah kan, yang penting yang tadi ada niat, ada usaha dan ikhtiarnya. Itu sih untuk jawaban dari pertanyaan. Nah, Insya Allah ya. Insya Allah tadi jawaban untuk pertanyaan Kak Irfan gitu. Jadi mungkin bisa jika misalnya dalam satu organisasi anggotanya ada yang merasa terlalu berat nih dengan target segini. Nah, PSDM itu selain tadi tugasnya itu untuk mewadahi yang tadi penargetan untuk mutabaah, bisa juga menjadi tempat kita berkeluh kesah gitu kan, tempat kita menyampaikan aspirasi, dimana kalau misalnya kita keberatan, ya kita sampaikan gitu, kita minta dibantu supaya bagaimana dimulai dari yang sedikit namun tetap bisa istiqomah gitu ya Kak. Oke, mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi dari para audiens. Oke, sambil menunggu ini Kak dari dari para audiens, saya mau bertanya juga nih Kak, penasaran. Ini kan kita tentang pengembangan ini ya Kak, tentang penerapan mutabaah sebagai pengembangan sumber daya manusia gitu, pentingnya mutabaah gitu kan dalam pengembangan sumber daya. Nah, yang kakak rasakan gitu selama mengikuti berbagai organisasi, mungkin kan kalau tadi kakak bilang mutabaah mungkin kita baru tahunya itu kesini ya kak, di organisasi kesini, dan mungkin sebelumnya kakak pribadi gitu kan pernah mengikuti organisasi yang
kita itu mungkin belum terjun gitu ke mutabaah tersebut. Nah, apakah ada Kak yang Kakak rasakan gitu terhadap pengembangan sumber daya manusia gitu di organisasi itu, di organisasi tersebut ketika adanya mutabaah, penerapan mutabaah dengan tidak? Apa tadi Seperti itu. diulang, tadi putus-putus suaranya? Oh iya, Van. Ya, jadi nih kan kakak tadi, masya Allah ya kak, udah apa namanya mengikuti berbagai organisasi. Nah, sepengalaman kakak gitu kak, apakah ada perbedaan gitu dari organisasi yang kakak ikuti gitu, di mana ketika organisasi itu menerapkan sistem mutabaah dengan tidak, apakah ada perbedaan kak dalam pengembangan sumber daya manusianya, ataukah misal apa ya, dirasa sama aja gitu, atau justru nih ada hal yang menonjol gitu, ternyata kakak rasakan bahwa mutabah itu sangat berpengaruh dalam pengembangan sumber daya manusia di organisasi tersebut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selama ini saya rasakan, terutama pas di CD itu ya, iya benar, dan perbedaannya sangat menonjol gitu. Sebelumnya saya kan juga pernah ikut organisasi sebelum mengenal yang namanya mutabaah, dan rasanya itu beda dengan organisasi yang ada mutabahnya. Ketika yang nggak ada mutabahnya, kayak apa ya? Ya udah, berlangsung gitu aja. Ya namanya yang nggak ada keberkahan, nggak ada ridho dari Allah, ya udah berasa, ya udah berlalu gitu aja, nggak berasa gitu kenikmatan uh, organisasi, kenikmatan suatu acara itu. Nah, yang saya rasakan langsung tuh apa dampaknya ketika ada mutabah di acara LDK kemarin, yang pas FSLDKN. Udah ada belum pas itu? Oh ya, angkatan berapa nih, 2019 ada kan? Iya. Nah, pas acara FSLDKN kemarin, itu kan acara itu bisa terbilang apa ya? Acara FSLDKN persiapannya butuh waktu yang cukup sedikit gitu, hanya berapa ya kemarin, sebulan apa 2 bulan doang, acara besar-besaran yang antar provinsi yang hanya dengan persiapan sedikit, dengan waktu sedikit, kita di situ sebagai panitia, kakak-kakak panitia juga, nah gimana caranya nih, gimana ya acara kedepannya dengan persiapan sebentar, terutama dalam pengumpulan dananya dan lain sebagainya, persiapan perlengkapan dan lain sebagainya, udah bingung. Tapi kita harus percaya, harus yakin. Di situ kakak panitianya, pokoknya mutabah harus benar-benar dikencengin. Setiap ngumpul kita setoran mutabah. Setiap ngumpul kita setor mutabah, dicek tuh gimana kondisi ibadahnya. Apakah ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya dilaksanakan atau enggak. Karena itu sangat berdampak dengan urusan kita, seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang tadi. Di sini kita mengejar keberkahan Allah, bukan hanya lancar nggak lancarnya, tapi ya kadang kan kita udah siapin nih acara itu, ada acara yang hampir 5 bulan atau 4 bulan disiapin, nah pas hari H, terjadi banyak masalah, kendala. Ya itu karena nggak ada keberkahan dari Allah. Kan seberapa besar pun ikhtiar kita, seberapa besar pun usaha kita, ketika Allah berkata ya udah jadi. Ketika skenario Allah, nggak ada yang bisa nantang skenario Allah. Ketika skenario kita udah siapin, udah rapi nih untuk acara ini, pas hari H, skenario Allah beda dengan apa yang udah kita siapin. Maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena di acara itu nggak ada keberkahan, nggak ada mutabaahnya. Si pengurusnya lagi nggak benar gitu ibadahnya. Nah, pas acara FSLDKN kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah, kata-katanya, inilah nikmat dari kita laksanakan mutabah ini. Ketika kita dekatkan diri dengan Allah, maka Allah permudah semua urusan kita. Indah gitu skenario Allah kemarin di acara itu. Semuanya berjalan lancar. Nggak sesuai dengan ya niat pemikiran kita, udah mikir gimana nih, gini, tapi kita yakin, yang penting kita udah niat
niat kita benar, niat kita baik, usaha kita diperkuat lagi, dan ikhtiar kita, dan itu paling pentingnya gimana kontrolin mutabah kita. Ketika itu semua sudah dilaksanakan, insya Allah bukti nyata yang sudah saya rasakan kemarin itu benar-benar nyata gitu. Oh, ini bedanya berkah sama nggak berkah. Ini bedanya urusan yang diridhoi Allah sama yang nggak diridhoi Allah. Itu sih perbedaan ada dan nggak adanya mutabah dalam satu organisasi atau kepanitiaan. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Terlihat banget ya Kak tadi perbedaannya gitu ketika yang ketika kakak mengikuti organisasi gitu yang memang di dalamnya sudah menerapkan sistem mutabaah gitu dengan tadi acara yang besar gitu kan, dengan sumber daya manusia mungkin yang terbatas juga kan Kak ya, tapi dalam waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dengan berikhtiar gitu kan, yang berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian dibantu dengan didorongnya mutabaah yang maksimal, ternyata Allah mudahkan gitu, Allah ridhoi gitu. Karena ya tadi balik lagi mungkin seperti poin kakak yang di awal, mau kita sehebat apapun, mau kita mengonsep sebagus apapun gitu, bahkan dalam waktu yang cukup lama, tapi ketika Allah memang tidak ridho, Allah berhendak lain, ya sudah gitu. Kita bisa apa? Ya mungkin bisa saja justru hasilnya malah sebaliknya gitu. Yang mungkin dalam pikiran manusia secara logikanya, ini pasti bakal berhasil gitu. Tapi ternyata ketika Allah tidak ridho, ya tidak ridho kayak gitu. Iya. Mungkin boleh ada yang mau bertanya lagi dari kakak-kakak sama nih, Masya Allah banyak, alhamdulillah nih banyak bergabung. Mudah-mudahan ya ilmunya bisa kita ambil nih. Karena saya pribadi luar biasa Kak, dapat banget pencerahan banyak malam ini terkait mutabaah dan merasa tertampar gitu. Karena saya pribadi jujur kalau misalnya dalam pengisian mutabaah kadang masih suka keteteran gitu, suka males-malesan gitu. Padahal ya itu memang penting gitu sebagai bahan evaluasi gitu, apakah ibadah saya, pendekatan diri kepada Allah itu sudah benar ataukah malah mengalami kemunduran gitu. Dan memang mungkin ketika kadang gini ya Kak, kalau gak salah nih kamu ditanggapi nanti, kadang kalau misalnya kita lagi kesusahan gitu, kalau kita lagi ada masalah, misal dalam belajar kita tidak fokus, kadang kita lupa gitu untuk bermuhasabah diri. Mungkin barangkali ada ibadah yang biasanya kita lakukan secara konsisten ternyata menurun. Kadang kita lupa ke sana, kadang kita malah mencari-carinya itu malah mencari, aku ngafalnya gak bener ya, atau misalnya kayaknya ikhtiarnya kurang ya, tanpa kita sadari bahwa mungkin hubungan kita gitu, hablum minallahnya ada yang salah gitu. Kadang itu yang kebanyakan orang tidak sadari gitu. Termasuk saya pribadi gitu ya Kak, luar biasa, Masya Allah. Setiap orang kan dalam hadis Rasulullah kan dikatakan iman tuh naik kadang turun, maka senantiasa perbaiki iman. Kita kan kadang tuh dalam keadaan kadang ada teman yang curhat, ya sih aku lagi futur banget nih, ibadahku susah banget terlaksana. Kadang tuh ya mungkin ada beberapa dari antara kita lagi sibuk main HP, lagi scroll TikTok, yang suka main TikTok, yang lagi scroll reels di IG, tiba-tiba dengar suara azan. Bukannya malah bilang alhamdulillah, tapi udah azan lagi, baru aja tadi azan. Gitu kadang kan, mungkin ada di antara kita gitu. Itu nauzubillah. Padahal itu tuh panggilan Allah yang seharusnya kita ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kita alhamdulillah udah waktunya sholat, Allah udah manggil gitu. Tapi ini malah ngeluh gitu. Udah azan aja, ya udah antaran aja gitu. Sholat wajib yang wajib aja masih susah dilaksanain. Gimana yang sunnah gitu. Nah, di sini pentingnya mutabah ini loh. Pentingnya mutabah kita jadikan sebagai evaluasi kita, muhasabah diri kita. Kemudian dalam hal mutabah ini, pentingnya ada partner. Kadang kan kita ngerasa, boring gak ada yang ngingetin,
aku ada kan orang yang aku nggak bisa istiqomah nih sendiri, harus punya teman, cari teman, sharing ke teman, ini gini ya, ngisi mutabah. Kayak saya pribadi, meskipun saya di pondok pesantren, yang kadang kan ada teman bilang, ih kamu mah enak, nyetor mutabahnya pasti full, karena kamu di pondok, dikontrol gini. Enggak, di pondok tuh bisa aja saya ngelanggar, bisa aja saya nggak tahajud, bisa aja saya nggak duha, bisa aja saya bodo amatan sama apa peraturan di sini. Tapi ya itu dari diri kita sendiri. Jadi saya mikir gimana caranya supaya saya bisa tetap istiqomah, saya bisa apa ya yang bisa saya jadikan motivasi, bagaimana caranya saya bisa terus melaksanakan ibadah ini. Nah, saya ngajak teman-teman, kebetulan ada teman-teman yang sharing ke saya gitu. Sih gimana nih, aku lagi futurnya nih, lagi malas rawatib, lagi malas tahajud, lagi malas duha. Padahal aku tahu itu duha tuh penting banget gini-gini, tapi aku malas. Ya udah aku tawarin. Pertama apa ya? Ragu ya, udah gimana ya nawarinnya gini-gini, takut kan, kita kan kadang takut dibilang apa ya, ketika ngingetin temen kadang takut dibilang dah soalim lah gini-gini gini. Tapi ya bismillah, aku ajak temen, ini yuk mau nggak setoran mutabaah. Kebetulan aku mutabah menerima setoran juga nih di Genbi, kamu mau nggak setoran di aku gitu, biar kamu terkontrol juga mutabahnya, ibadahnya dikontrol juga per hari, setorannya per hari setiap, terus kasih batasan jam segini ya, laporannya batasan jam segini. Nah, alhamdulillah dia tuh welcome gitu, dia seneng banget kan, ya Allah alhamdulillah aku dapat teman gini, yang bisa ngingetin gini, ya Allah dari kemarin pengen cari partner untuk istiqomah tapi nggak ada yang bisa diajak gini-gini. Ya aku juga senang, yaitu kembali lagi ketika kita niat baik, ketika niat kita diberkahi Allah, insya Allah dipermudah. Nah ternyata teman aku juga welcome, ya udah aku nerima setoran teman aku. Nah dengan nerima setoran ini jadi motivasi aku, wah aku nerima setoran per hari, aku nerima setoran kan, kalau di Genbi nerimanya per minggu. Nah aku cari gimana ya yang bisa nyemangatin aku setiap saat. Nah aku nerima setoran per hari ini, aku lihat teman aku dia udah tilawah, dia gini-gini, tahajudnya gini-gini. Nah aku sebagai penerima setoran, aku juga harus termotivasi dari mutabah teman aku. Gimana caranya aku nggak bisa bolong juga nih, supaya dengan melihat setoran mutabah teman aku juga jadi termotivasi. Aku nggak bisa, ini juga nggak bisa lalai nih, karena aku sebagai apa ya, harus mencontohkan yang baik ke teman aku. Ini loh nggak boleh loh, harus apa, jam segini jangan lupa duha ya, terus nelpon pas jam tahajud, nelpon teman, bangunin teman pas waktu sholat, waktunya masuk sholat azan, ngingetin teman jangan lupa rawatib ya, gitu-gitu. Jadi motivasi bagi kita gitu. Itu sih pentingnya partner dalam urusan istiqomah gitu. Insya Allah luar biasa. Ternyata memang segala sesuatu kita butuh partner ya Kak, untuk bisa saling mengingatkan, karena memang iman manusia itu naik turun, itu kan kita putus tapi kita semangat. Oh ya, ini Kak, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Ahmad Naufal Sarin. Mau tanya Kak, bagaimana nih tips dari Kak Marsila untuk kita agar bisa istiqomah dalam amalan harian kita? Nah, boleh nih Kak dibagi tipsnya. Nah, ini nih tadi salah satunya yang tadi aku sebutkan, kita cari partner yang bisa ngingetin kita. Kemudian ya kalau emang kayak tadi aku nggak bisa nyari teman untuk menerima setoran, kita buat target. Kayak tadi yang aku sebutkan kan, kita buat target, oh malam ini aku belum ngerjain ini nih. Misal tahajud, oh tadi aku nggak tahajud, beda dendanya di aku, besok aku harus sedekah ke orang berapapun itu, pokoknya harus sedekah. Itu denda bagi kita pribadi. Nah denda ini kan juga bermanfaat ketika kita sedekah, ya masya Allah pahalanya. Nah denda ini bukan sembarang denda, tapi denda yang berfaedah. Nah dapat pahala double tuh di situ. Itu kan. Nah itu tips
dari gimana caranya selain untuk istiqomah, selain kita butuh partner untuk saling mengingatkan, kita juga bisa tadi kita membuat target untuk diri kita gitu. Dan yang paling penting sebenarnya kadang tuh kita udah tahu nih ini nggak benar, kita udah tahu ini harus diginiin, tapi karena niat kita nggak tahu sebenarnya aku nih ngerjain mutabah buat apa sih. Misal nih tahajud, misal duha, yang paling sering ini duha, ya udah ngerjain duha gitu aja. Pas lagi mager, ya udah nggak dikerjain, bodo amat, karena kita nggak tahu fadilah dari sholat duha ini apa. Kita nggak tahu apa sih manfaat dari sholat duha ini, kita nggak tahu pahala apa sih yang kita dapat dari ibadah ini. Kita tahajud, kita nggak pernah mau cari tahu pahala apa sih yang bakal kita dapat kita tahajud, dan hukuman apa yang kita dapat ketika kita nggak tahajud. Kita belum tahu. Nah, di sini pentingnya kita jangan ngerasa karena kita udah dewasa dan kita nggak perlu cari tahu lagi. Aku nggak perlu cari tahu lagi ini tujuannya apa, ini ketika nggak ngelaksanain ini dosanya apa. Nah, kita tuh harus tetap merasa fakir ilmu gitu, teman-teman. Kita harus selalu merasa aku ini miskin ilmu. Nah, kita tuh kan semakin kita cari ilmu, semakin kita ngerasa bodoh gitu. Oh, ternyata selama ini aku kemana aja, aku nggak tahu. Ternyata pahala sholat duha ini Masya Allah gitu. Ternyata fadilah dari sholat tahajud gini ternyata. Nah, itu pentingnya. Sebelum kita ngelaksanain ibadah itu, kita harus tahu ini tujuannya apa, dan kita harus perbaiki niat kita. Kita tuh sebenarnya ibadah buat apa? Apakah karena untuk apakah karena diharuskan dari pihak PSDM, atau kita benar-benar untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai berkah Allah, untuk menabung amal dan pahala di akhirat kelak. Itu sih untuk tipsnya, Kak Opang. Menambahkan atau menanggapi? Insya Allah, Masya Allah. Paling saya suka nih Kak, statement yang ini, penjelasan. Saya suka dari awal gitu penjelasan Kakak, tapi yang terakhir ini lebih menyentuh gitu Kak, paling menyentuh gitu. Ketika tadi Kakak bilang, kita harus tahu gitu, tujuan kita mutabah untuk apa gitu, fadilahnya apa. Karena memang kadang seperti itu ya Kak, kadang kita mengerjakan tapi kita tidak tahu gitu, kita mengerjakan untuk apa. Bahkan mungkin parahnya ada yang hanya mengerjakan itu cuman untuk ini aja gitu, untuk pemenuhan kayak tadi saya ada mutabah yang harus dari PSDM, ya udah tujuannya tuh karena PSDM-nya gitu, bukan karena kita tahu bahwa ada fadilah tersendiri gitu di antara mutabah-mutabah itu, yang mungkin kalau misalnya kita kaji satu-satu, ya itulah yang bakalan membuat kita justru termotivasi gitu untuk melaksanakan mutabah itu sendiri. Luar biasa Kak, Masya Allah. Ini nih dari Kak Opang di ini ya, disimpulin dari partner, bikin target, bikin hukuman ya, betul. Terus cari keutamaan amalan. Dan memang niat, perbaiki niat itu memang hal yang paling utama gitu. Karena kalau misalnya kita salah niatnya juga gitu kan, kayak misalnya kita ngelaksanain tahajud hanya untuk misal biar dipandang ahli ibadah gitu kan, kita tilawah hanya untuk dibilang ahli qori gitu. Justru kan itu yang diancam juga ya Kak dalam hadis, bahwa nantinya itulah penghuni neraka yang dia membaca Quran tapi bukan karena perintah Allah gitu, tapi karena yang disebut qori. Ya betul, niat dan tadi kita harus tahu dulu untuk apa nih gitu. Masya Allah, luar biasa Kak Sila, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin karena udah ini juga nih, boleh dong Kak, sebelumnya tidak ada lagi yang mau bertanya mungkin ya? Oke, kalau misalnya tidak ada, mau dong Kak closing statement-nya dari Kakak nih mengenai pembahasan kita malam ini. Nggak banyak sih ya, udah dijelasin panjang lebar juga tadi. Ya, balik lagi ke motto hidup saya, Allah lagi, Allah dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi mutabah ini tuh nggak akan pernah, mutabah tidak akan pernah dilakukan seseorang tanpa pengenalan. Mutabah itu tidak akan dilakukan seseorang tanpa kecintaan.
orang itu umumnya kalau dia mau mengikuti orang yang dicintai, maka dia harus mengenal orang yang dicintai. Makanya dalam hal mutabah ini, kita harus cinta dulu nih sama mutabah ini. Seberapa penting sih mutabah ini? Kita harus menganggap mutabah ini penting banget bagi kita. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal siapa diri kita. Ketika kita mengenal Allah, kita harus kita juga akan tahu gitu seberapa pentingnya ibadah itu, seberapa pentingnya kewajiban yang harus kita laksanakan dari Allah. Dan selain mencintai Allah, kita juga harus mencintai Rasulullah. Kita harus cinta sama Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya sesuai dengan aturan yang dilakukan. Maka ketika ingin mencintai kegiatannya, cintai ibadahnya, cintai Allah dan Rasulnya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Sedikit kesimpulannya, tapi memang intinya Kak, inti dari semuanya gitu. Apa namanya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang intinya apa namanya? Dari kita itu semuanya lillah gitu, untuk Allah dan untuk Allah. Insya Allah. Oke. Itu closing statement dari Sila. Sebenarnya saya izin menyimpulkan ya Kak, materi yang tadi Kakak sampaikan. Yang pertama kita tahu bahwa tadi mutabah itu adalah sebuah ikhtiar kita gitu dalam pemenuhan amalan-amalan harian kita, di mana kita harus menyadari gitu bahwa kita berproses, khususnya nih dalam keorganisasian, jangan hanya berproses dan berjalan di ranah keduniawian saja gitu, karena ya tadi yang seperti yang Kasila bilang bahwa mungkin saja gitu kita benar-benar mengerahkan segala kemampuan gitu, kita termasuk orang yang pandai gitu kan, kita udah terbiasa mengatur hal ini dan itu, tapi ketika Allah tidak ridho, apa namanya, ya kita bisa apa gitu. Bisa jadi semua konsep yang sudah kita susun ya tidak terlaksana dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian tadi di Sebi sendiri gitu kan, Kakak selaku PSDM mewadahi para anggotanya, para sumber daya manusianya untuk senantiasa tadi bisa mengamalkan agenda mutabah ini kayak gitu, yang mana mungkin mudah-mudahan dengan adanya controlling mutabah ini, khususnya nih untuk Genbi sendiri, untuk Genbi Sebi sendiri bisa menjadi salah satu wasilah proker-proker kita nantinya terjalankan dengan ridha Allah gitu kan, sehingga ya kita bisa melakukannya secara maksimal. Umumnya mungkin buat para audiens yang berasal dari luar organisasi Genbi Sebi, boleh nih menjadi sebuah inovasi atau mungkin inspirasi bahwa oh ternyata penting nih mutabaah, penting kita melibatkan Allah. Mudah-mudahan ilmunya bisa diadopsi, ilmunya bisa diterapkan gitu, dan menjadi amal jariah juga nih buat Kasila, kemudian buat Genbi Sebi gitu yang mengadakan acaranya, bahwa kita sama-sama mengajak kebaikan, kalau kita sama-sama berjalan di ranah yang memang seharusnya, seperti itu. Kemudian tadi tips agar mutabaah kita itu, amalan harian kita bisa tercapai, yang pertama kita harus cari partner. Partner mungkin sekilas terlihat sederhana gitu ya, tapi ternyata memang itu adalah hal yang membangun gitu, hal yang membangun di mana partner itu adalah seorang yang bakal mengingatkan kita gitu. Kita mengingatkan ketika, bahkan gini nih, ketika kita mengingatkan orang lain, hakikatnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri gitu. Karena rasanya terlalu naif gitu ketika kita mengingatkan kepada orang lain, namun ternyata kita tidak melaksanakan, seperti itu. Kemudian tadi kita harus punya target. Kita harus jelas target kita. Nih misalnya minggu ini duhanya mau berapa? Kita mulai dari yang apa namanya, terendah dulu untuk yang pemula mungkin. Kemudian ketika kita merasa mampu, taikkan target kita gitu kan, tingkatkan target kita. Kemudian tadi kita harus punya hukuman tersendiri gitu kan, punishment untuk diri kita. Gimana kalau misalnya kita nggak ngerjain, kita harus bisa memberikan ya hukuman gitu. Kayak tadi misal bersedekah atau misal puasa dan sebagainya. Terus yang tak kalah penting, 2 poin terakhir ini, bahwa kita harus tahu dulu manfaatnya gitu kan. Kita harus tahu manfaat dari mutabah ini untuk apa. Jangan sampai gitu kita melakukan pengisian mutabah ini hanya
ya udah karena ini tugas dari PSDM gitu. Apalagi jangan sampai juga nauzubillah ya kalau kita mengisi mutabaah penuh tapi pada nyatanya justru kita tidak melaksanakan amalan harian itu. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Sudah mungkin kita zolim terhadap diri kita sendiri gitu kan, kita tidak melaksanakan ibadah yang luar biasa pahalanya, kemudian kita pun melakukan kebohongan gitu terhadap catatan yang kita storekan seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir adalah niatnya mungkin kita luruskan kembali, sama ya masih berkaitan bahwa niatnya untuk apa gitu, jangan sampai niat kita salah gitu ya, kayak tadi niatnya hanya takut sama PSDM atau misal takut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu hanya sebagai ini aja gitu, pacuan agar giroh kita meningkat dan bukan jadi tujuan utama kayak gitu. Itu mungkin. Kemudian tadi moto asila yang bisa kita renungkan bahwa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, karena hakikatnya kita ini berasal dari Allah, kemudian kita beribadah untuk Allah dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Itu mungkin Kak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Kak Sila. Ya di penghujung ini ada sedikit kenang-kenangan nih Kak. Mungkin secara simbolis ya Kak, ada sertifikat. Ada sertifikat. Nah, gak apa-apa ya Kak, digini aja Insya Allah. Nanti filenya Insya Allah saya kirim. Diterima ya Kak, ini kenang-kenangan dari Genbi Sebi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berkah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mungkin Kak simbol. Oke, oh belum. Boleh dipoto dulu mungkin. Dokumentasi ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi Kak, tidak ada kata yang mungkin jauh lebih baik selain kata jazakillah khairan Kakak atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa. Masya Allah jujur saya senang banget gitu. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pacuan buat saya khususnya, terus buat teman-teman Genbi Sebi dan umumnya buat teman-teman semua, kakak semua yang dari luar Genbi gitu kan. Bermanfaat banget insya Allah untuk mutabah ini dalam pengembangan sumber daya manusia. Kayak terakhir mungkin sebelum saya tutup, ada satu buah ayat yang saya ingat bahwa dalam surat At-Tolak Allah berfirman bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Sekian mungkin pertemuan kita malam hari ini, diskusi kita malam ini. Jangan lupa terus ikuti acara-acara Genbi Sebi. Insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita bahas, akan kita kupas, dan tentunya dengan orang-orang hebat seperti Kasila tadi. Insya Allah silakan mungkin dipantau IG-nya gitu. Terus bisa dihubungi juga kontak-kontaknya. Itu. Sekian, terima kasih Kakak sekali lagi. Terima kasih juga kepada para audiens, para penonton atas antusiasnya malam ini. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, terima kasih semuanya. Cynthia, izin live ya. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Jangan lupa terus pantengin IG Genbi Sebi.